kamu hancurkan semuanya? Kenapa dia? Semuanya hancur karena kamu! Kenapa kamu tega melakukan semua ini pada saya? Satu-satunya orang yang mencintai kamu. Teganya kamu dia. Teganya kamu. Van. Apa salah saya, Ma? Van. Tolong jelaskan sama saya. Sebetulnya siapa sih yang salah? Saya atau dia? Tapi kenapa saya harus menanggung semua hukumannya? Kenapa saya yang harus menderita atas kesalahan orang lain? Padahal jelas dia yang salah. Mama nggak tahu lagi siapa yang salah dan siapa yang benar. Mama hanya bisa berdoa agar semuanya bisa kembali lagi seperti dulu, Van. Yang Mama pikirkan hanya anak-anak kamu. Eka, Dwi. Mereka nggak tahu apa-apa. Tapi mereka juga harus merasakan penderitaan ini. Bukan cuma anak-anak, Ma. Tapi saya juga. Saya pun menderita, Ma. Saya juga ingin bisa merasakan cinta lagi. Tapi setiap kali saya teringat dia, yang ada di gambaran saya, yang ada di benak saya itu hanya muka bekas kekasihnya itu, ayahnya Eka yang sebenarnya. Dan itu telah membuat hati saya keras lagi. Maaf, Ma, tapi saya tidak mungkin bisa memaafkan dia. Tidak mungkin. Tapi di lain pihak, saya pun tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kamu kepala keluarga, Van. Kamu yang harus mengambil keputusan untuk keluarga kamu. Mama mengerti sekali perasaan kamu. Tapi Mama nggak bisa apa-apa. Kamu yang harus mengambil keputusan sendiri.
sayang. Sekarang udah jam 6:30. Astaga. Mama baca apaan sih sampai lupa waktu? Mama baca lowongan kerja, sayang. Emangnya nyari kerja itu susah, Mah? Zaman sekarang, cari kerja itu memang tidak gampang. Mama. Tapi dengan koneksi yang luas, cari kerja jadi tidak sulit. Apa ini? Referensi dari kenalan Mama. Mama jamin dengan surat ini, kamu pasti dapat pekerjaan. Eka, sarapannya udah habis? Udah. Dia harus nganter ke sekolah, yuk. Dia, Mama akan lakukan apa saja untuk menolong kamu. Demi masa depan kamu dan demi kebahagiaan kamu. Jangan pernah ragukan itu. Kamu harus hari ini juga datang ke kantor. Kalau tidak, lowongan itu akan diisi orang lain. Makasih, Mah, tapi dia pikir-pikir dulu ya. Sayang. Dia, dasar keras kepala. Pak Riki, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama, Pak. Selamat bertugas. Terima kasih. Loh, kenapa dia nggak ditahan, Pak? Ditahan? Iya, dia kan telah memukuli saya dan mengobrak-abrik rumah saya. Kenapa dia dibebaskan begitu saja, Pak? Sebelum ada bukti yang kuat, kami dari kepolisian tidak berhak untuk menahan siapapun. Tapi, Pak... Begini saja, segala laporan dan keterangan Anda akan kami proses. Dan kami akan tindak lanjuti sebagai bahan penyelidikan kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Misi. Halo, Pri. Di mana? Puas? Kembalikan anak saya, Rick. Oh ya, Susi ya? Vi, aku pikir lebih baik kalau dia tinggal dan hidup bersamaku daripada bersama ibu macam kamu. Kenapa kamu lakukan ini pada saya, Rick? Kenapa ya? Karena kamu sudah mengacaukan kehidupanku. Kamu sudah merusak reputasiku dan kamu sudah menghancurkan kredibilitasku. Aku tidak akan begitu saja membiarkan kamu, Vi. Aku akan beri kamu pelajaran. Supaya kamu tahu siapa Ricky Subrata dan siapa kamu yang sebenarnya. Pergi kamu, Rick! Oke, aku akan pergi. Aku akan kembali dan terus kembali untuk membuat kamu menderita dan menyesal. Ingat, Vi, aku berjanji untuk membuat kamu menderita dan menyesal. Hai. Senang sekali saya bertemu dengan kamu. Sampai jumpa. Kenapa sih kamu masih terus nyalahin aku dan Eka? Dari awal kita menikah juga aku sudah berusaha untuk terus terang tentang status dan keadaan aku. Tapi soalnya kamu nggak peduli. Kamu selalu bilang kamu menerima aku apa adanya. Kamu ingat kan? Tapi aku nggak pernah bermaksud untuk menipu kamu, Van. Setiap kali aku mau terus terang, Mama melarang aku. Dan pernikahan kita begitu bahagia, Van. Eka dan Dwi begitu manis dan lucu. Kenapa semua ini harus berakhir hanya karena... Kenapa Mama tinggal sama Kak Eka? Van, mungkin kamu bisa bantu aku untuk jawab pertanyaan itu.
Halo? Line 2 dari Ibu Vivi, Pak. Katanya penting. Ya udah, tolong sambungkan. Van, tolong saya, Van. Vi? Kapan Anda bisa mulai? Bisa mulai? Ya, setelah saya mempertimbangkan surat lamaran Anda dan surat referensi yang Anda buat, saya rasa Anda yang paling cocok untuk menepati posisi ini. Terima kasih, Bu. Saya bisa mulai kapan saja. Ya, bagaimana kalau besok? Bos, kita berangkat dulu, Bos. Iya, Din. Hati-hati. Beres, Bos. Hari ini abang kagak narik. Gua kan udah punya pegawai sekarang. Jangan bercanda bang, ayo serius. Ya, ayo juga serius. Gua kan sekarang udah jadi bos. Jadi bos bagaimana? Ya, ilah leha si Udin yang narik. Nah, gue tinggal nunggu di rumah, nunggu setoran. Kalau si Udin kerja sama abang mesti mikirin gajinya dia. Iya, tapi kan dia nggak perlu digaji. Dia cuma makan sama rokok doang. Udah. Apaan? Iya, dia kagak minta digaji, cuman minta makan sama rokok gratis doang. Itu aja kan enak. Maksud abang, ayo suruh mikirin makannya si Udin. Mau tinggal di sini tinggal di mana? Rumah kita sempit, kecil. Halah, lu kan ibu rumah tangga. Ya lu atur aja bagaimana mestinya. Enak aja abang ngomong. Jadi orang laki jangan bikin keputusan sendiri. Ngomong-ngomong dulu sama aye. Lu kan bini gue. Lu mesti nurut apa kata gue. Ye, aye bini abang. Ya tapi. Udah deh. Sekarang gue mau ke warung dulu, mau beli obat nyamuk buat rumah lu. Belum apa-apa udah pengen jadi bos. Ngeribetin kerjaan ayah aja. Dasar. Gimana? Lo udah dapat kerjaan, Di? Udah. Selamat ya, Di. Makasih, Her. Lo nggak tahu betapa gue membutuhkan pekerjaan ini. Sebenarnya kenapa sih lo harus cari kerja, Di? Apa Ivan udah nggak ngebiayain lo lagi? Kan Ivan statusnya masih jadi suami lo. Lo belum sah kan bercerai? Gue cuma mau mandiri, Her. Gue nggak mau terima belas kasihan dari siapapun, termasuk Ivan. Gue bangga sama lo, Di. Dan gue pengen kayak lo. Gue mau mandiri. Maksudnya? Gue nggak punya siapa-siapa lagi. Gue cuma punya lo. Lo mau bantu gue kan, Di? Maksud lo bantu? Gue hanya butuh tempat tinggal. Gue akan cari makan dan cari kerja sendiri. Her, gue ini sahabat lo. Pasti gue mau bantu lo kapan aja. Tapi lo juga tahu kalau sekarang hidup gue lagi susah. Tapi kalau lo nggak keberatan hidup sederhana, kapan aja lo boleh datang ke rumah gue. Ntar gue catatin alamat gue ya. Ini kan punya abang. Tapi kan Ii duluan. Iya, abang duluan. Anak lu belum kayak itu. Biasa anak-anak sih. Tiap jam ribut melulu. Makanya gue udah budak rasanya. Biarin aja. Ntar gue diberhenti sendiri. Ayo minum. Udah, abang duluan. Udah. Kakak sama adik nggak boleh berantem. Itu kan krayonnya bisa gantian. Udah nih. Kak. Tuh ada gorengan. Ambil. Makasih, Mang. Kata Mama, Eka nggak boleh jajan sembarangan. Tapi ini kan bukan jajanan sembarangan, Eka. Ini pisang goreng buatan Poleha. Yang bikin mamanya AA. Yuk, ambil. Cobain. Nah, gitu dong. Makasih, Mang. Apaan tuh, Kak? Pisang goreng.
Mau ah. Ya. Ya, abang kan juga pengen pisang. Tapi kan ini duluan. Iya, tuh keren. Yang gede ngalah, yang kecil kenapa sih? Ya udah, sana. Tuh keren. Ya, dimulain lagi. Kan gue udah bilang, Mel. Kuping gue rasanya budak. Itu keren. Iya kan gak mau. Ya udah. Nih buat kamu. Mulai besok, Nadia sudah bisa mulai bekerja di penerbitan saya. Bagus. Rupanya dia sudah sadar dan tidak sok gengsi lagi menerima bantuan dari saya, Pak. Paling tidak sekarang ini kan Nadia merasa punya hutang budi sama Bu Mira. Karena Bu Mira lah dia mendapatkan semua pekerjaan ini. Terima kasih atas bantuan Pak Irsad. Kalau bukan karena kebaikan hati Bapak, semua ini tidak bisa terlaksana. Saya tidak habis pikir, kenapa Ivan begitu tega terhadap istrinya. Membiarkan dia dalam hidup yang serba kekurangan, Pak. Jangan takut, Bu Mira. Jangan takut. Saya akan selalu siap membantu. Kalau Nadia membutuhkan apa-apa, bilang saja. Saya siap. Tapi tolong bilang sama dia, saya ada satu permintaan. Saya ingin bertemu dengan cucu saya, Eka. Paling tidak ingin memastikan perasaan saya kalau Eka dalam keadaan baik-baik. Tentu saja boleh, Pak. Eka kan cucu kandung Bapak. Kapan saja Bapak boleh menemui Eka. Apalagi Ivan sudah tidak peduli sama Eka. Saya bisa mempertemukan Bapak dengan Eka. Vi, astaga, apa yang terjadi? Kamu kenapa? Siapa yang melakukan ini sama kamu? Ricky yang melakukannya, Van. Ricky telah mengambil Susi dari saya. Dan saya nggak tahu harus minta tolong sama siapa, Van. Saya nggak punya siapa-siapa, Van. Oke, jangan khawatir, oke? Saya akan bantu kamu. Kita akan menemukan anak kamu kembali. Abang apa-apaan sih, Bang? Malu udah dilihat anak-anak. Anak-anak pada main di luar ini. Aduh. Abang genit banget nih. Saya tahu nih, ada maunya nih, Abang. Abang minta satu lagi. Bang, pakai satu lagi. Dua aja juga nok agak keurusan. Leha, pelit amat sih. Enggak, saya capek. Dua aja juga sekolah nggak pernah jajan. Lu ngomong apaan sih? Maksud gua telur yang lu goreng tuh. Hah? Telur? Saya kira, Bang. Pikiran lu ngeras aja sih. Abang tuh mukanya yang ngeras. Kalau nggak ngeras nggak jadi. Gua tunggu di kamar ya. Dasar copar lelaki. Tidak apa-apa, nanti saya akan hubungin lagi. Terima kasih. Orangnya belum ada di tempat. Lantas apa yang harus saya lakukan, Van? Ricky sudah susah ditemui oleh saya dan dia sudah menyuruh satpam yang di kantor dan di rumah untuk melarang saya masuk, Van. Maaf, Vi, tapi kelihatannya saya tidak bisa membantu kamu lebih jauh lagi. Saya tidak bisa terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga kamu. Van, apa yang kamu lakukan sudah lebih dari cukup. Sebentar. Halo? Van, kamu di mana? Lagi di rumah teman. Dwi badannya panas sekali.
Mama khawatir. Sekarang Mama mau bawa dia ke rumah sakit. Oke, saya segera menyusul ke sana ya. Siapa yang sakit, Van? Dwi, sebaiknya saya segera ke rumah sakit. Van, terima kasih ya. Saya sangat berutang budi sama kamu. Enggak. Sebagai teman sudah sewajarnya saya membantu kamu. Lagi pula, saya tidak setuju dengan caranya Ricky merebut Susi seperti itu. Nggak selayaknya dia melakukan hal itu. Pokoknya kalau sampai kamu butuh bantuan apa-apa, jangan segan-segan untuk hubungi saya. Oke? Saya jalan dulu ya. Belum pernah aku merasakan setenang dan sedamai ini. Bagaimana keadaannya, Ma? Sudah disuntik dan kasih obat. Kata dokter sih nggak apa-apa. Kamu udah kasih tahu dia? Buat apa kasih tahu dia? Dia kan ibunya. Dia berhak tahu keadaan Dwi. Mama sendiri yang bilang kalau Dwi itu hanya demam saja. Demamnya memang biasa, Van. Tapi kamu harus tahu apa sebabnya. Mama, Dwi kangen sama Mama. Sekarang kamu tahu kan apa sebabnya? Si Bu, kok teriak-teriak kayak orang kebakaran jenggot? Siapa baca ini surat dari Hera, Pak? Apa? Hera benar-benar sudah meninggalkan kita, Pak. Dia membuktikan omongannya, Pak. Dia sudah pergi. Lo masih belum berpikiran kan, Di? Gue masih boleh numpang di sini kan? Ya pastilah. Tadi gue cuman kaget nggak nyangka lu datang secepat ini. Ya, lu lihat deh sekarang keadaan gue kayak gini. Gue bukannya cuma perlu tempat tinggal, tapi gue juga perlu teman bicara yang bisa ngerti perasaan gue. Dan gue yakin banget, lo teman dekat gue satu-satunya yang bisa ngerti perasaan gue. Siapa lagi tuh? Bentar ya. Ada yang nyariin lo di depan. Ada yang cari gue. Kayaknya nggak ada yang tahu kalau gue kesini. Orang tua gue aja nggak tahu. Kira-kira siapa ya? Tahu dari mana kamu saya ada di sini? Saya mengikuti kamu. Saya bermaksud menjenguk kamu sore ini. Kedatangan saya bersamaan dengan kepergian kamu. Untuk apa lagi kamu mencari saya? Saya sedang tidak mau diganggu oleh siapapun. Apalagi sama kamu. Jangan sejual mahal gitu, Hera. Siapa lagi yang akan mengawini kamu sekarang? Waktu lagi gadis saja kamu tuh udah gak laku. Apalagi sekarang, kamu sudah menjadi janda. Saya tidak peduli. Lagian saya nggak berniat buat cari pasangan lagi. Apalagi laki-laki model kayak kamu. Laki-laki hidung belang yang mencoba menodai saya. Saya nggak akan pernah lupa sama perbuatan kamu itu. Kamu nggak akan bisa buktikan apa-apa, Hera. Dan nggak ada seorang pun yang akan dengar semua cerita kamu. Termasuk orang tua kamu. Karena di mata kedua orang tua kamu,
Saya akan tetap menjadi pahlawan yang akan menyelamatkan masa depan anaknya. Pergi kamu, pergi! Saya akan pergi, tapi saya akan kembali. Dan saya tidak akan pernah berhenti untuk bisa mendapatkan kamu. Selamat malam. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Saya ibunya Susi, murid di kelas Ibu. Bu Vivi kan? Iya, iya. Apa kabar, Bu? Baik, baik. Terima kasih. Udah mau pulang? Iya, tapi nggak apa-apa. Ada yang bisa saya bantu? Sebetulnya saya kesini mau menjemput Susi, Bu. Loh, Susi kan sudah minta izin 2 minggu, Bu. Izin 2 minggu? Iya, papanya datang kemari secara pribadi. Dia meminta izin 2 minggu absen untuk Susi. Katanya mau liburan ke luar negeri. Loh, memangnya Bu Vivi tidak tahu rencana itu? Vivi? Maaf, Pak. Saya mencoba menahan, tapi ibu ini... Nggak apa-apa. Terima kasih, Rani. Tinggalkan kita ya. Baik, Pak. Van, maafkan saya telah mengganggu kamu lagi. Tapi saya panik, Van. Ricky kabur membawa Susi, Van. Sudah, tenang dulu. Silakan duduk. Ricky akan membawa kabur Susi ke luar negeri, Van. Saya mengerti. Ini semua pasti sangat berat buat kamu. Tapi terus terang saya juga tidak bisa membantu kamu melakukan apa-apa lagi. Masalahnya, Ricky itu berhak atas Susi sama seperti kamu berhak atas dia. Kalian berdua adalah orang tua sahnya. Lalu bagaimana dengan nasib anak-anak kamu sendiri, Van? Maksud kamu? Setelah kamu berpisah dengan Nadia, apakah kalian tidak membuat keputusan untuk rujuk kembali? Terus terang saya tidak terlalu ingin membicarakan masalah ini. Karena bagi saya, Nadia dan apa yang terjadi antara kita itu sudah menjadi masa lalu yang tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Masa lalu? Maksud kamu, apakah kalian tidak akan rujuk kembali? Rasanya sudah tidak mungkin lagi. Dia? Di? Hera? Apa kabar, Vi? Lu ngapain di sini lagi mampir? Sekarang gue udah tinggal di sini. Apa? Yaudah, yuk masuk. Dia ada di dalam, lagi bantuin Eka ngerjain PR. Yuk. Yuk. Vi, tumben malam-malam. Vi. Ada apa? Di, sebenarnya sebagai teman gue pengen ngebantu hubungan lo sama Ivan. Gue ikut ngerasain gimana rasanya kehilangan suami dan anak-anak. Lo bilang sama gue apa yang harus gue lakuin untuk ngebantu hubungan lo sama Ivan. Gue terharu ngedenger niat baik lo, Vi. Lo ngomong aja sama gue. Gue akan ngelakuin apa aja buat lo. Terus terang, gue sendiri juga bingung. Cara apa lagi yang harus gue buat untuk nyelamatin keluarga gue. Karena kelihatannya semua jalan udah tertutup. Mungkin satu-satunya cara, gue harus membuka lembaran baru dan hidup tanpa Ivan. Jadi lu udah bener-bener nyerah nih, Di? Kok bukannya nyerah, tapi gue coba untuk pasrah. Pagi, Mbak. Saya Nadia, pegawai baru bagian administrasi. Oh, silakan saja Mbak ke ruang 3 sebelah kiri. Makasih. Iya.
Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak apa. Mau saya bantu? Nggak apa, paling cuma keselio sedikit. Kamu? Saya asisten kepala bagian administrasi yang baru. Oh, nama saya Ali Munir. Saya Nadia. Kepala bagian administrasi data di sini. Oh, jadi kamu asisten baru saya, kan? Iya, Pak. Kayaknya nggak usah panggil Bapak deh. Kita umurnya nggak beda jauh. Panggil saja Ali. Tapi, Pak... Nggak apa-apa. Nggak jadi masalah. Silakan masuk. Silakan. Ivan sudah nggak berniat memperbaiki hubungannya dengan dia. Dia juga udah pasrah dan nggak berusaha lagi sama Ivan. Salah nggak sih kalau gue selalu merasa damai dalam pelukannya Ivan? Toh Ivan juga bukan suami dia lagi sekarang. Mereka udah nggak saling mencintai. Hai. Hai, Ivan. Kamu sudah lama menunggu. Lumayan. Maaf ya, saya terlambat. Saya sudah reservasi tempat di restoran. Kalau kamu udah siap, kita langsung jalan. Siap. Yuk. Van? Iya? Hebat. Hebat sekali. Dalam waktu yang sekejap kamu sudah bisa gaya jagoan baru ya. Oh, maaf. Mungkin ada salah paham sedikit. Saya dan Vivi kita hanya teman biasa. Ah, hanya teman biasa ya? Nggak mungkin lah Vivi dandan secantik ini kalau hanya untuk jalan dengan hanya seorang teman biasa. Rick, untuk apa kamu kesini lagi sih? Untuk mata-matai saya? Atau kamu tuh pukul saya lagi? Kamu pukul saya? Silakan, pukul saya, Rick. Bung, aku ingatkan sekali lagi bahwa sampai detik ini status Vivi masih istri saya. Jadi sebaiknya Bung jauhi dia atau mungkin sebaiknya Anda yang menjauhi Vivi. Karena kalau sampai terjadi apa-apa lagi, kita akan melaporkan pada yang berwajib. Oke? Permisi. Yuk. potongannya oke juga. Oke. Aku akan cari tahu siapa dia. Van, semenjak ada kamu, saya jadi merasa lebih aman dan tenang. Vi, saya ingin kamu tahu bahwa saya melakukan semua ini untuk kamu itu secara tulus, nggak ada niat apapun juga. Saya tahu itu. Makanya saya sangat kagum sama kamu, Van. Menurut kamu, apa yang harus saya lakukan untuk membalas semua kebaikan kamu? Loh, kok masih di sini? Memangnya jam kerja saya udah selesai, Pak? Ini kan jam makan siang. Tapi saya nggak lapar, Pak. Lagi pula ini hari pertama saya, jadi banyak yang harus saya kerjakan dan saya pelajari, Pak. Kan saya udah bilang, jangan panggil saya Bapak. Tapi kan Bapak atasan saya. Walaupun usia kita nggak jauh berbeda, tapi tetap saya harus menghormati Bapak sesuai dengan posisi Bapak. Dia, kesibukan itu jangan dijadikan alasan untuk tidak makan siang. Lama-lama bisa jadi kebiasaan buruk buat kamu. Dan merugikan kesehatan kamu. Contohnya saya sempat pernah masuk rumah sakit gara-gara lupa makan siang dan kena mah kronis. Semenjak itu saya bawa bekal dari rumah dan nggak lupa makan siang. Wah, Bapak punya istri yang sangat memperhatikan kesehatan rupanya.
Istri? Kata siapa saya punya istri? Oh, maaf. Dia, saya ini masih bujangan. Belum dapat yang pas buat saya. Maaf Pak, kalau nggak keberatan saya mau melanjutkan pekerjaan. Kamu nggak mau makan siang? Terima kasih. Saya sebetulnya kesini ini mencari kamu, minta bantuan kamu. Kamu bisa ikut saya sebentar? Saya ada perlu. Bisa? Yuk. Silakan. Tadi Bapak bilang Bapak perlu bantuan saya. Untuk apa, Pak? Untuk menghabiskan makan siang saya. Silakan duduk. Hai. Terima kasih, Pak. Tapi saya betul-betul nggak lapar. Pepatah mengatakan, makanlah sebelum lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Jadi kalau kamu tidak makan, saya pun tidak makan. Kok begitu, Pak? Menurut teori manajemen modern, seorang atasan yang baik itu harus mementingkan bawahannya terlebih dahulu. Nah, kalau bawahannya belum makan, ya atasan juga tidak boleh makan. Kok saya belum pernah dengar teori itu ya, Pak? Itu teori saya. Ayo, makan. Kenapa? Kamu vegetarian? Enggak apa-apa kok. Dia, jangan lihat makan siang saya itu dari luarnya, tapi dari rasanya. Cobalah. Ayo. Enak atau tidak? Enak. Kenapa, Pak? Kok kamu nggak terus terang sih sama saya? Soal apa, Pak? Ya soal roti ini. Kalau rasanya itu tidak karuan. Dagingnya juga asin. Tapi saya suka kok, Pak. Dia, kamu nggak usah bohong. Walaupun saya atasan kamu nggak perlu bohong untuk menyenangkan hati saya. Oke, gimana kalau sekarang kita buat rencana baru? Karena makanan ini tidak enak, berarti kan kita harus mencari makanan lain. Gimana kalau kita makan di luar? Saya yang traktir. Tadi Bapak minta saya untuk terus terang. Jadi saya harap Bapak tidak tersinggung kalau saya menolak ajakan Bapak. Kita main yang lain aja yuk. Iya bang, enakan main hantu-hantuan daripada main tak umpet. Hantu-hantuan? Muka kalian kenapa sih? Udah deh, kita akan buat muka kamu jadi kayak hantu. Sekarang buka matanya. Kita mau nakut-nakutin orang kampung. Wah! Kita udah pesen. Jangan main keluar rumah, dia pergi juga. Dasar bandel nih anak nih.
di kamar nih anak-anak. Jangan-jangan kamar gue diberantakin nih. Setan, setan. Baru digituin aja udah takut. Udah kaget. Ai, ngapain lu ke kamarnya lo? Ini lagi nih anak tetangga sebelah nih. Lu dasar kagak diajar lu sama mama lu ya. Bilangin mama lu jangan kasih pepegian. Songong lu. Jadi anak kurang ajar begitu lu. Ngapain lu ke kamar gua lu? Brengsek lu. Cengenges lu. Eka. Mana mamanya si Eka? Dia lagi ke kantor. Kasih tahu, anaknya mesti dikasih pelajaran. Dia harus bisa dong ngajarin anaknya sendiri. Emang rumah gua tempat penitipan anak? Gua nggak mau ngajarin anaknya lagi. Bandel. Kasih tahu ya. Awas lu kata kasih tahu lu. Mau anak bandel. Eka, ada apa? Eka diomelin sama dijewer. Mungkin Eka nakal, makanya Poleha marah-marah sama Eka. Eka nggak nakal, tapi AA dan Ii yang suruh Eka pakai bedak mamanya. Tante jangan bilang ke mama ya. Kenapa? Eka takut dimarahin sama mama? Enggak, cuman Eka nggak mau bikin mama tambah sedih. Saya sudah bikin reservation untuk nanti malam. Kita makan malam ya, Van? Makan malam? Iya. Kalau kamu ada waktu, kamu mau kan menemani saya malam ini, Van? Saya nggak tahu, saya harus cek schedule saya dulu. Kamu tega ya membiarkan saya sendirian malam ini, Van? Saya yakin kamu tahu gimana rasanya kesepian dan kehilangan, kan, Van? Karena kalau saya sendirian, pikiran saya jadi kacau. Saya terus-terusan mikirin Susi. Dan kata orang, Van, stres itu berbahaya. Bisa membuat orang melakukan nekat untuk melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya. Ya udah, kalau gitu kamu tinggal cari aktivitas supaya kamu nggak kepikiran yang enggak. Mungkin kamu bisa baca buku atau pergi nonton atau olahraga. Makanya saya butuh teman, Van. Dan saya butuh teman seperti kamu yang bisa membuat saya aman dan tenang.